Shalom rekan-rekan semua dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Bridge Kurniawan Eldad. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan materi saya dengan judul relevansi penerapan kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional dalam pengembangan karakter peserta didik di sekolah PKBM di Jakarta. Dalam hal ini PKBM yang saya maksud adalah PKBM di mana saya mengajar, yang dimana itu adalah sekolah untuk anak-anak bisa mengambil ijazah atau memprogramkan ijazah setara SD, setara SMP, dan setara SMA. Kami melayani lumayan banyak anak-anak, kurang lebih sekitar 300 sampai 500 jiwa per harinya, karena ada beberapa tingkat, dari tingkat TK, PAUD, TK, SD, SMP, bahkan sederajat SMA. Dan kelasnya, rombelnya kami bagi menjadi dua, ada kelas pagi dan kelas siang. Sekolah yang saya maksud ini adalah sekolah yayasan Kristen tentunya. Jadi saya mencoba melakukan evaluasi apakah relevan terhadap kecerdasan spiritual anak atau kecerdasan emosional anak apa yang selama ini kami ajarkan kepada mereka, utamanya dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Perlu saya sampaikan di awal bahwa anak-anak yang dipercayakan Tuhan untuk kami layani di sekolah ini tidak semuanya Kristen. Bahkan kalau dipresentasikan, Kristen itu atau anak-anak yang beragama Kristen itu ada di angka 40%, 60% lainnya itu adalah anak-anak dari denominasi agama-agama lainnya di Indonesia, tentunya di sekitar Jakarta ya. Kemudian perlu saya juga sampaikan bahwa kenapa dalam proses perkuliahan saya banyak diam ketika dosen menyampaikan adanya keseimbangan dalam evaluasi kognitif, psikomotorik, dan afektif. Itu karena dalam keseharian kami, dalam keseharian saya sebagai salah satu tenaga pengajar, kognitif itu seolah-olah kami bukan tidak utamakan. Beda sama sekolah-sekolah reguler ya. Jadi kayak kepintaran anak-anak itu selalu berdasarkan apakah dia pintar itu bisa dilihat dari apakah dia mendapatkan nilai 90, 80, dan segala macam. Berbeda dari sekolah kami. Kenapa itu tidak berlaku? Karena kebanyakan background anak-anak itu adalah anak-anak yang tertinggal. Dalam hal seperti apa? Mereka memilih masuk PKBM. Yang pertama karena jam pelajaran di PKBM itu hanya 3-4 jam dalam satu hari. Kemudian karena ini PKBM Yayasan Kristen, kita punya banyak aktivitas di luar, jadi mereka senang dengan itu. Artinya banyak dari anak-anak yang kami layani itu karena malas aja ikut sekolah reguler, maka memilih PKBM untuk mendapatkan ijazah sederajat SD, SMP, ataupun SMA. Kemudian ada juga problematika lain, misalnya mereka tidak bisa lanjut di sekolah reguler SMP atau SMA di luar. Kenapa? Karena umurnya yang masih terlalu muda. Maka kami sebagai yayasan bersedia untuk menjembatani mereka sekiranya mau mengikuti ujian penempatan untuk mengambil ijazah sederajat apa yang mereka program gitu ya. Kemudian kalau kognitif, evaluasi secara kognitif kami lakukan di sekolah ini, maka itu akan menjadi bumerang tersendiri. Kenapa? Karena sebelum mereka masuk di sekolah, mereka sudah mengetahui bahwa kalau ijazah PKBM tentu saja yang penting ikut ujian, yang penting rajin sekolah, sudah pastilah dapat nilai bagus. Karena memang kalau PKBM atau sekolah-sekolah paket itu sudah ada standar dari dinas pendidikan gitu ya, yang formal gitu ya. Jadi mereka udah tahu, oh yang penting kita ikut semua persyaratan, yang penting kita rajin sekolah, yang penting kita ikut ujian, itu udah pasti dapat nilai bagus. Jadi kalau misalkan kita tuntut mereka untuk berkompetisi dalam kognitif mereka, maka itu kita akan mendapatkan bahwa mereka itu tidak layak sebenarnya untuk naik kelas dan segala macam. Sehingga evaluasi yang kami lakukan itu berfokus pada evaluasi penilaian psikomotorik dan afektif anak-anak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional. Saya akan memulai dari kecerdasan spiritual anak-anak. Saya akan seperti yang saya tampilkan, ada beberapa landasan teori. Yang pertama saya akan mulai dari spiritual quotient atau kecerdasan spiritual.
yang merujuk pada kemampuan individu untuk memahami makna dan tujuan hidup yang lebih dalam, serta kesadaran akan nilai-nilai moral dan transendental gitu ya. Dalam hal ini saya coba mengutip dari Ari Ginanjar Agustian dalam tulisannya pada tahun 2001. Ia mendefinisikan kecerdasan spiritual sebagai kemampuan untuk memahami dan mengelola makna hidup secara utuh berdasarkan nilai-nilai spiritual yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesama manusia, serta sebagai kekuatan pendorong untuk bertindak jujur, adil, dan bijak. Proses pembelajaran yang kami berikan untuk mencapai kecerdasan spiritual anak-anak itu di sekolah kami, meskipun sekolah yayasan Kristen, kami tidak memprogramkan mata pelajaran khusus tentang mata pelajaran agama, tidak. Jadi sangat luar biasa. Jadi tidak berbeda dari biasanya, sehingga saya sebutkan tidak biasa ya, karena seharusnya kalau sekolah yayasan Kristen harusnya ditekankan di pembelajaran agama Kristen, ditandai dengan apa? Pelajaran agama. Kalau di sekolah yang di saya mengajar itu cukup berbeda, tetapi saya temukan bahwa itu spesial. Kenapa? Meskipun dari hari Senin sampai hari Jumat itu tidak ada mata pelajaran agama, akan tetapi ada beberapa program yang kami sebut dengan program penjangkauan. Salah satunya saya akan mencoba evaluasi, salah satunya adalah disebut konten kurikulum. Konten kurikulum yang disebut adalah, yang saya maksud adalah proses pembelajaran di mana anak-anak setiap harinya dari hari Senin sampai hari Jumat, sebelum memulai proses pembelajaran akan ada pelajaran tambahan 30 menit di awal setiap harinya. Jadi dari kalau anak-anak masuk jam 8 sampai jam 12, dari jam 8 sampai setengah 9 itu kami gunakan untuk materi karakter. Terus kemudian materi konten kurikulum seperti apa sih yang kami ajarkan? Yang kami ajarkan di situ itu tentunya biblical, jadi based on Bible. Seperti apa maksudnya? Seperti yang tertulis dalam kitab Galatia ya. Kami kebanyakan mengambil dari kitab Galatia. Jadi kami membuat tema bulanan. Misalnya, saya ambil contoh pada bulan ini, kami ambil tema pengampunan. Di tema pengampunan itu setiap harinya karena belajar 5 hari dalam 1 minggu, artinya dalam 1 bulan 4 minggu, artinya 20 hari aktif kurang lebih. Maka selama 20 hari itu kami berbicara tentang pengampunan. Dan ini tentunya bersikap wajib. Kenapa? Karena ini untuk memulai pembelajaran, artinya anak-anak tidak boleh melewatkan kelas seperti ini. Jadi luar biasa juga program dari kepala sekolah dan yayasan yang tempat saya mengajar. Jadi meskipun tidak ada pelajaran agama, tetapi mereka hajar ataupun mereka hantam pelajaran agama, pendalaman Alkitab itu 30 menit sebelum pelajaran yang lainnya, sehingga mau tidak mau anak-anak, semua siswa yang kami ajar itu mau tidak mau akan mengikuti kelas tersebut. Ya, kembali ke contoh tadi, di bulan ini kami mengambil tema besar yaitu pengampunan. Sebenarnya dari kemarin sih, dari momen Paskah, kami mengajarkan tentang pengampunan. Seperti apa sih proses pengajaran yang kami berikan? Jadi selama 30 menit di awal itu kami akan memberikan materi tentang definisi pengampunan, tentang pengampunan itu seperti apa, kemudian apakah memaafkan itu bisa disebut pengampunan, apakah dendam juga itu termasuk pengampunan, dan segala macam. Jadi selama 20 hari itu kami mencoba mendoktrin anak-anak untuk bisa mempraktekkan pengampunan. Tentunya Yesus Kristus sebagai role modelnya. Jadi visi misinya adalah bagaimana menciptakan karakter siswa itu serupa dan segambar dengan karakter Yesus Kristus itu sendiri. Jadi kalau karakter Yesus itu penuh kasih, maka kemungkinan bulan depan kami akan bahas selama 20 hari tentang apa itu kasih dan segala macam. Dan apakah ini cukup relevan? Saya bisa katakan itu cukup relevan. Dilihat dari mana? Dilihat dari banyak segi ya. Jadi kalau misalkan 30 menit di awal kami memulai dengan memberikan mereka pelajaran, maka 30 menit itu tidak hanya digunakan oleh guru untuk menjelaskan materi, tidak. Jadi selama 30 menit itu ada interaksi timbal balik dari guru dan peserta didik. Jadi misalnya di hari pertama guru memberikan definisi apa itu pengampunan. Kemudian di hari kedua kita bahas lagi apa itu pengampunan, begitu selanjutnya. Dan biasanya kami mengadaptasi cerita Alkitab ke dalam pelajarannya. Saya kasih contoh.
Dalam beberapa hari belakangan kami bahas tentang pengampunan. Saya mencoba mengadaptasi cerita Alkitab, yaitu kisah anak yang hilang. Itu saya adaptasi seolah-olah itu menjadi sebuah cerita rakyat. Jadi anak yang hilang kan kalau di Alkitab kan ada satu orang ayah memiliki 2 orang anak. Kemudian 2 orang anak itu yang bungsu meminta warisan, kemudian pergi berpoya-poya, kemudian pulang kembali, akan tetapi ayahnya tidak marah tetapi menerima kembali. Adaptasi yang saya buat dalam bentuk cerita lain, tetapi poinnya sama. Seperti apa? Saya buatkan cerita, misalnya ada seorang ayah dan anak yang tinggal di pinggir sebuah danau. Setiap hari ayahnya mengajarkan bahwa jangan sekali-kali kalau udah dewasa atau udah gede, udah besar, jangan sekali-kali mendekat ke danau. Kenapa? Di danau situ terdapat banyak buaya yang siap menerkam kamu ketika kamu mendekat. Dalam beberapa waktu, dalam beberapa minggu ataupun beberapa bulan, anak itu selalu merenungkan ajaran itu dan tidak mau melanggar. Tetapi seiring berjalannya waktu, tumbuhlah rasa penasaran di anak itu, ya kan? Dia mau coba-coba tuh. Akhirnya dia datang ke danau. Dan ya, seperti yang sudah beritahukan oleh ayahnya, ada buaya di situ yang siap menerkam. Tetapi beruntunglah ayahnya datang tepat waktu, dia menolong anaknya. Tetapi dalam proses penolongan itu, anaknya selamat, tapi ayahnya harus mendapatkan luka. Anak itu menyesal dan memohon maaf kepada ayahnya. Tetapi sebagai naluri manusia, sesuci apapun manusia, segala macam, manusia akan tetap punya potensi untuk jatuh ke dalam dosa. Akhirnya tumbuh lagi penasaran. Oh, saya belum nyebur nih. Saya belum nyentuh airnya tuh. Jernih banget kayaknya. Bisa kali gitu ya, main perahu segala macam dan segala macam. Akhirnya dia datang lagi. Itu berulang terus sampai ayahnya mendapatkan banyak sekali luka. Sampai satu waktu anaknya itu bertanya kepada ayahnya, "Pak, kok papa nggak biarin aja aku aja sih, kan aku bandel. Kok ayah masih mau tetap menolong aku sih?" Disitulah ayahnya mengatakan bahwa aku lebih memilih untuk terluka dan demi menolong kamu daripada saya berdiam diri tapi harus kehilangan anak. Nah, kami mengajarkan kepada anak-anak bahwa pengampunan Tuhan itu tidak ada habisnya. Jadi kami tidak mau anak-anak itu meratapi nasibnya, oh sekali berdosa nih ya udahlah, Tuhan tidak mengampuni kita lagi, nggak apa-apalah, sekali berdosa aja terus. Kami mencoba mendoktrin anak-anak tentang pengampunan Bapa itu untuk hubungan antara mereka dengan Tuhan. Dan implementasinya kepada manusia, kami juga mengajarkan kepada mereka, ketika temanmu ada yang berbuat salah, kamu harus mampu untuk mengampuni mereka. Kenapa? Ya belajar dari Tuhan. Tuhan aja yang punya semuanya, bisa program ini, bisa program itu, masih mau mengampuni manusia, apalagi manusia berdosa. Harus mampu dong mengampuni temannya yang lain. Dan kenapa saya bisa bilang ini relevan? Karena dalam eksekusi ataupun dalam keseharian anak-anak bisa dilihat selama 20 hari itu ketika pelajaran tentang pengampunan, mereka akan bercerita secara langsung gitu ya. Jadi dalam 30 menit pelajaran, apa yang kalian ketahui tentang pengampunan? Akan ada yang angkat tangan di situ, bahkan akan ada banyak yang bercerita mengatakan, "Wah, kemarin saya dendam banget sama dia. Kemarin saya sakit hati banget sama dia. Tetapi dari materi ini saya belajar untuk mengampuni." Kenapa? Tuhan aja yang bisa mengampuni, apalagi saya yang manusia ini harus bisa mengampuni. Jadi apakah ini relevan? Menurut saya cukup relevan. Kemudian saya akan bahas tuntas, jadi tidak mengulang lagi dari emosional ke materi ini ke spiritual, kemudian spiritual balik lagi ke emosional, tetapi saya akan habiskan. Apa sih yang menjadi tantangan kami? Yang menjadi tantangannya adalah kami harus mengeneralisir atau menggunakan kata-kata umum dalam pelajaran. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, karena most of the students are unchristian, bukan Kristen, sehingga kami harus menggunakan kata-kata umum. Seperti dalam pelajaran kami jarang sekali mengatakan Tuhan Yesus. Jadi dalam pelajaran kami hanya mengatakan Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat mengampuni, Tuhan itu mengasihi kamu, Tuhan itu mengampuni kamu. Kami jarang sekali mengatakan lebih spesifik kepada Tuhan Yesus. Dan ini memang sedikit akan menimbulkan banyak kontradiksi ya antara teman-teman semua dan saya tentunya. Kemudian perlu diketahui bahwa ya sekarang
sebagai agama minoritas, Kristen ini kan sangat rentan. Tetapi kami mengatakan seperti ini, ya kembali ke Alkitab. Kita melakukannya dengan tulus seperti merpati, tetapi kita juga harus licik juga dong ya. Kita harus licik juga, tapi tentunya tujuannya kita harus tetap tulus dalam pelayanan gitu ya. Kemudian apa sih tantangan lainnya? Tantangan lainnya ada banyak sekali. Jadi yang menjadi tantangannya ini adalah ketika selama 20 hari itu berbicara tentang pengampunan akan menimbulkan banyak pertanyaan dari peserta didik. Salah satunya adalah misalnya mereka akan memberikan kasus, terus mereka akan bilang, yang seperti ini bisa nggak sih diampuni? Kasus seperti ini masih boleh nggak sih diampuni? Terus kalau kasus seperti ini, kalau kita nggak mengampuni seperti apa? Terus tidak menutup kemungkinan akan ada pertanyaan, Pak Guru atau Bu Guru, udah mengampuni belum? Ada nggak kira-kira kesalahan yang nggak bisa diampuni gitu ya? Jadi tantangan tersebut itu bisa dibenahi ataupun disiapkan lebih awal dalam hal guru harus mengisi cangkirnya terlebih dahulu. Dia harus mengisi kognitifnya terlebih dahulu sebelum masuk di kelas. Dan puji Tuhan, saya beserta rekan-rekan yang mengajar di sekolah itu dibenahi dengan cukup mantap sebelum masuk di kelas. Seperti itu. Jadi outputnya seperti apa? Anak-anak bisa mengenal tentang karakter Kristus itu mengampuni, mengasihi, dan segala macam. Kemudian dilihat dari mana lagi? Selama 30 menit itu di kelas kami memulai kegiatan dengan berdoa bersama, mengakhiri kegiatan dengan berdoa bersama. Dan Bapak Ibu lihat, ada satu perbedaan yang cukup mencolok antara anak Kristen dan non-Kristen dalam hal berdoa. Kalau orang Kristen, mereka akan berbicara seperti biasa. Mereka akan berbicara menggunakan, karena mereka sudah terbiasa berdoa, maka mereka tidak akan kaku. Berbeda dengan non-Kristen, mereka akan sangat susah sekali. Tetapi melalui proses pembiasaan, melalui proses doktrinisasi tersebut, mereka juga mampu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau melihat orang-orang non-Kristen berdoa secara Kristen, memulai kelas dan menutup kelas, silahkan hubungi saya akan mengantar Bapak Ibu untuk ke sekolah itu langsung, atau saya akan memberikan alamat, silahkan datang bertamu ya, karena memang anak-anak di sana itu butuh pelayanan khusus dari saya, dari rekan-rekan guru, ataupun kita juga terbuka, kebetulan sekolah kita terbuka buat siapapun yang mau datang melayani gitu ya. Jadi itu saya bisa katakan cukup relevan karena outputnya bisa dilihat dari keseharian anak-anak itu sendiri. Oke. Ya, saya pikir cukup untuk kecerdasan spiritual. Relevansi kecerdasan spiritual dalam hal ini pendidikan agama di sekolah PKBM itu, saya akan lanjut kepada kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu seperti apa sih? Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami serta mengelola emosi diri sendiri, serta dikatakan menjalin hubungan interpersonal secara efektif. Dan kesempatan ini saya mengutip dari Dr. Didi Atmoja dalam tulisannya berpendapat bahwa kecerdasan emosional merupakan kemampuan individu untuk mengenali dan mengelola emosinya sendiri, serta memahami dan merespon emosi orang lain dengan tepat. Dalam konteks pendidikan ini sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Untuk membentuk karakter dan perilaku sosial siswa. Ya, dalam kecerdasan emosional kami melakukan juga program namanya program konseling. Program konseling itu biasanya ketika ada anak-anak yang berantem, ketika ada anak-anak yang melakukan sebuah kesalahan atau membuat sebuah masalah di sekolah, kami akan konseling langsung. Kenapa? Di sekolah kami tidak ada guru BK Bapak Ibu, jadi kami sebagai wali kelas lah yang mengambil alih semuanya yang terjadi dalam ruangan kelas itu. Dan dalam proses konseling itulah masuk kecerdasan emosional itu, pembelajaran kecerdasan emosional itu, di mana setiap kali anak-anak bermasalah kami akan tuntun bagaimana anak itu belajar mengenali emosi sendiri. Emosi sendiri yang di dalamnya itu seperti apa sih? Bagaimana mereka merasa marah, sedih, merasa takut, merasa senang, serta merasa yang lain-lain gitu ya. Terus kami mengajarkan bagaimana menanggapinya dengan cara yang sehat.
gitu ya. Kebanyakan anak-anak membuat masalah, membuat kegaduhan itu karena tidak bisa mengendalikan diri sendiri, ataupun tidak bisa mendapatkan hal-hal itu di luar. Misalnya salah satu anak kami di sekolah ya, tentunya anak ini cukup nakal secara ini ya, secara secara kasat mata dia cukup nakal. Karena setiap proses pelajaran itu dia akan ada waktu saja untuk ngobrol dengan teman yang lain, yang temannya belajar dia gangguin, dia cerita segala macam, terus pokoknya dia nggak tenang kalau nggak ngobrol dalam kelas. Kemudian dalam proses konseling ternyata emosionalnya itu terganggu. Kenapa? Di rumah dia merasa diabaikan, dia merasa tidak disayangi di keluarganya. Jadi dia ada beberapa bersaudara, dia merasa bahwa dari mereka bersaudara tuh dia yang paling tidak diinginkan sama orang tuanya. Sehingga dengan cara mengajak membuat masalah di sekolah itulah dia mendapatkan perhatian dari guru dan teman-temannya. Dari proses konseling kami ajari bagaimana mengenali amarahnya, mengenali kesedihannya, kesendiriannya, dan bagaimana menanggapinya dengan cara yang sehat. Kemudian dari proses konseling itulah kami melakukan interaksi kepada anak tersebut untuk menuntun dan memperbaikinya. Ya, tujuannya adalah agar anak itu belajar mengatur emosi, menahan diri, dan tidak mudah terpancing konflik. Kemudian kami juga melatih anak-anak untuk belajar bersosialisasi, berbagi, dan membagikan cerita-ceritanya atau masalahnya kepada orang lain, mencari solusi yang tepat, dan bekerja sama dalam tim. Ya, misalnya kami membuatkan aktivitas-aktivitas yang melibatkan setiap anak sehingga kebutuhan emosional mereka itu tercukupkan, ya, ataupun sorry sedikit kamera saya agak ngeblank ya. Saya lanjut ya. Jadi seperti apa sih? Apakah ini cukup dikatakan relevan atau tidak dalam pelatihan emosional anak itu? Kami setiap bulan melakukan ada yang namanya testimoni. Testimoni itu kami melakukan atau kami tulis secara kami tulis bagaimana perkembangan anak itu. Kami amati perkembangan anak itu. Apakah ada perubahan atau tidak. Kemudian kami juga melakukan pendekatan-pendekatan dan menanyakan langsung apa sih yang membawa perubahan tersebut. Dan rupanya kebanyakan anak-anak itu berubah utamanya dari pelajaran 30 menit kelas yang disebut dengan konten kurikulum tersebut. Jadi apakah semua berhasil? Tentu saja tidak. Ada yang membutuhkan proses cukup panjang, ada yang bahkan sampai hari ini tidak bisa berubah. Kemudian itu yang kami sebut tantangan. Kenapa? Artinya kami harus menemukan terobosan baru, pendekatan baru, kemudian kami harus memberikan motivasi yang terbarukan agar anak-anak yang tidak bisa berubah tersebut sesuai dengan harapan atau tujuan pembelajaran. Tetapi mostly of them bisa dikatakan mengalami sebuah perubahan yang luar biasa bahkan signifikan. Yang tadinya ada yang pendiam, kami tanyakan kok bisa kamu diam-diam aja. Kalau ditanya guru kok diam juga, diajak yang main nama yang lain kok diam juga, tapi nilai akademikmu bagus. Ternyata sebelum masuk di PKBM yang kami layani, anak ini mendapatkan bully yang sangat luar biasa di sekolah sebelumnya. Ketika dia masuk, dia merasa diterima. Kami melalui proses konseling, kami mengatakan bahwa kami semua menerima kamu apa adanya, sama seperti karakter Tuhan ya tentunya. Kami juga mengajarkan kepada yang lain bahwa kita semua ini adalah ciptaan Tuhan dan kita semua sempurna, cukup sempurna untuk disyukuri ya. Mulai dari situ kami melakukan pendekatan-pendekatan konseling dan testimoninya adalah anak itu sekarang puji Tuhan sudah bisa berinteraksi, dan bahkan karena dia memang pintar, base-nya pintar, dia bisa berinteraksi, dia bisa berbicara di depan kelas. Luar biasanya, dia bisa bersaing dengan teman-temannya di kelas dalam hal kognitif tentunya.
Apakah ini relevan atau tidak? Ya tentu saja, menurut saya ini cukup luar biasa. Ini pelayanan yang luar biasa. Ya meskipun seperti yang saya katakan di awal Bapak Ibu, bahwa tidak dibungkus dengan konsep mata pelajaran agama, tetapi ada banyak sekali momen kami masuk memberikan pelajaran spiritual dan emosional anak-anak. Kemudian saya sampaikan di awal juga bahwa kami berfokus pada penilaian afektif dan psikomotorik. Apakah kognitif tetap dinilai juga? Ya tentu saja. Kami juga membuat mengemas banyak soal untuk ujian akhir semester, ujian tengah semester, untuk menilai apakah anak itu layak untuk naik kelas, apakah ada perkembangan kepintarannya, apakah materi yang kami ajarkan sudah sesuai dengan kelas mereka, apakah materinya terlalu gampang, apakah materinya terlalu susah, dan segala macam. Kami juga membutuhkan itu. Tetapi dalam pengambilan keputusan apakah anak itu lulus atau tidak, anak ini naik kelas atau tidak, tentu saja itu kami berpatokan dari afektif dan psikomotorik mereka. Oke, saya pikir cukup buat presentasi saya. Luar biasa, ini memakan waktu yang cukup panjang. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan mengenai materi yang saya sampaikan, atau ada hal-hal yang perlu didiskusikan lain, ada masukan-masukan dari Bapak Ibu, ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu, dan segala macam, atau mungkin Bapak Ibu ada yang penasaran dengan sekolah yang saya maksud, karena saya tidak menyebutkan namanya, silahkan di chat pribadi saja ya. Dan kalau mau bermitra, kami benar-benar terbuka buat siapapun yang mau masuk di dalamnya. Misalnya Bapak Ibu mau menyempatkan 1 hari full untuk mengajar anak-anak atau berinteraksi dengan anak-anak, silahkan datang. Ini adalah Yayasan Kristen, dan meskipun begitu kami terbuka untuk semua jenis atau semua kalangan, gitu ya. Jadi seperti yang saya katakan, yang kami layani bukan hanya anak-anak Kristen, tetapi semua anak-anak yang mau dilayani. Dan tujuannya adalah kami membentuk setiap karakter yang datang itu untuk memiliki karakter serupa dan segambar dengan Kristus. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi saya sampai akhir. Jika ada pertanyaan seperti yang saya katakan, ditanyakan langsung di kolom komentar ataupun di chat pribadi juga, it's okay. Ini adalah salah satu tugas pemenuhan tugas mata kuliah evaluasi pendidikan agama. Dan terima kasih buat Pak dosen sudah memberikan saya tugas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. God bless.